Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Maulana Aji dengan NIM 33372300059. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kode ini ya yang menggunakan algoritma Astar dan juga apa itu Dijkstra, Dijkstra ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang Astar dan Dijkstra. Astar dan Dijkstra ini adalah algoritma yang memiliki satu tujuan dan satu prinsip ya, yaitu mencari jalur paling pendek atau jalur terpendek dari suatu node ke node yang lainnya. Hanya saja caranya itu sedikit berbeda. Astar sendiri itu adalah algoritma yang memperhitungkan biaya biaya yang akan dia lalui dari node ke node, dari satu node ke node yang lainnya, lalu menjumlahkan biayanya itu. Nah, biaya yang paling kecil itu akan ditetapkan oleh Astar sebagai rute atau jalur yang paling pendek. Berbeda dengan Dijkstra. Gitu. Dijkstra itu dia mirip dengan algoritma greedy. Dia itu tidak memperdulikan arah tujuannya, nah, hanya mempertimbangkan berat dari suatu node-nya itu. Artinya apa? Misal dia berada di node A gitu. Di node A yang paling dengan dekat di node A dia memiliki hubungan dengan node B, node C, dan node D. Nah, dari node A itu paling dekat dengan node D, maka dia akan um, langsung ke node D meskipun apa namanya memiliki biaya yang paling besar gitu. Sifatnya sama seperti greedy. Oke, lanjut. Nah, sebelum ini ya, karena saya memakai Google Colab gitu. Jadi saya itu harus apa sih namanya? Ya menginstal dulu gitu OSMNX-nya ini. OSMNX itu apa itu? Itu library. Library itu ya, library yang berfungsi gitu, untuk mengambil proses dan visualisasikan data geografis dari OpenStreetMap. OpenStreetMap itu apa? Itu tuh kayak macam maps gitu yang menyediakan koordinat gitu, yang bisa di-download gitu. Entah itu bentuknya CSV, XML dan lain-lain. Terus lanjut ada library Network X. Network X ini untuk memanipulasi manipulasi terus bikin apa namanya struktur gitu, struktur dari sebuah graph. Nah, lalu ada ini lagi import library Matlob Pyplot SPLT. Ini biasa ya untuk untuk memvisualisasikan datanya itu kayak menjadi gambar. Lalu ini Panda untuk data analisis sebuah struktur. Jadi, oke, lanjut. Habis library di sini ada pengambilan grab jalan di Salatiga. Ini bebas ya. Saya mengambilnya di Salatiga atau biasanya dipanggil Solo ya. Jadi di sini sebagai grab ya. Grab OX ini OSMNX-nya ya grab from place. Yang ngambil grab dari tempat Salatiga di Indonesia atau Drive di Drive ya. Nah, lalu ini ada ambil data mode, ambil data node dan konversi ke data frame. Node itu titik, edge itu garis gitu.
Nah, jadi node dan garisnya nanti ini bakalan digabungin sama si grade-nya ini, sama si OX-nya ini, biar jadi kayak struktur yang geografis gitu. Terus selanjutnya ada di node node nodes data frame. Di dalam node itu biasanya node itu kan suatu titik gitu. Titik apa? Kalau di dalam suatu peta gitu, dari OpenStreetMap ini, dia itu isinya adalah suatu koordinat gitu. Koordinat itu kan biasanya ada garis Y dan juga garis X atau garis vertikal ataupun itu garis horizontal gitu. Latitude atau longitude. Nah, selain itu ada juga yang namanya ID dari suatu garis. ID dari tempat di tengah garis itu. Itu namanya osmit. Kakinya lah tempatnya gitu. Nah, setelah itu akan disimpan ke Excel data-datanya, lalu akan muncul ketika di run ini akan muncul file berbentuk Excel gitu. Namanya Salatiga eh Salatiga apa namanya? Strip bawah node. Inilah nanti setelah di run dia bakalan muncul ini. Ini bisa di-download. Ini bentuknya Excel ya. Dan dia itu udah tertata gitu. Dia acak-acakan. Lalu ini pilih 2 titik untuk mencari rute terpendek. Nah, kalau kita mau pindah-pindah, kalau kita mau apa sih namanya, bandingkan gitu, rute A dengan rute B, mana yang paling pendek, mana yang paling dekat gitu. Alhamdulillah. Mana yang paling dekat dari rute D. Nah, rute A itu memiliki titik koordinatnya masing-masing, begitupun dengan rute B. Nah, dari rute A dan rute B ini mana yang paling dekat gitu ke rute D. Nah, gampangnya titik asal dan titik tujuannya. Origin point itu sebagai titik asal dan destination point ini atau destination point ini sebagai titik tujuan. Saya di asalnya di Kecamatan Kalicacing, lalu tujuannya ke Kecamatan Tingkir. Ini koordinatnya. Koordinat yang minus ini Y, lalu yang ini X-nya. 110 ini X-nya. Lalu berikutnya temukan node terdekat untuk titik asal dan tujuan. Jadi eh, titik asal atau node asal itu nggak langsung tiba-tiba dari titik asal langsung ke titik tujuan gitu, nggak langsung. Pasti pasti ada gitu. Kecuali tempatnya memang sangat-sangat dekat gitu. Pasti ada beberapa node di antara titik asal dan titik tujuan ini yang menjadi bagian prosesnya. Lalu ada, oh ini algoritmanya, jalur terpendek dengan Dijkstra, shortest route Dijkstra. Dia bakalan nyari apa namanya, jalur paling pendek, di mana di sini wake itu atau bobotnya itu sama dengan panjang. Nah, itu bisa dianggap sebagai panjang dari satu node ke node yang lainnya. Ini astar, ya ini jalur terpendek dengan astar, ini algoritma astarnya sama sama saja. Nah, tujuannya ya memang sama gitu, karena ya kebetulan gitu ya.
pada data ini tuh tidak memiliki node-nya itu tidak memiliki biaya gitu, hanya memiliki bobotnya. Ya, karena hanya memiliki bobot, kemungkinan eh, jalur yang akan ditempuh kedua algoritma ini sama gitu, dalam besar. Lalu berikutnya ada gambar jalur pada peta. Ini fig. Fig, fig itu figur, figur AX ya. Ini aksis. Oh, ini Matlob ini. Dia dari library Matlob ini untuk memvisualisasikan data gitu. Nah, ini OX, ini plot dari Matlob, ini OX dari OpenMSX. Grab root. Jadi dia menggambarkan jalurnya pada suatu peta. Kayak ya benar-benar bikin jalurnya gitu. Jalur di titik dengan garis atau mode dengan edge-nya itu disambungkan dan dijadikan sebuah eh, data geografis gitu. Ah, ya. Lalu dicari tadi, lalu dicari jalur terpendeknya gitu. Ini root color, ini warna dari rutenya, dia red dan blue. Red ini untuk Dijkstra dan blue ini untuk Astar, rute Astar. Lalu ini rute yang apa ya namanya? Oh, ini lebar dari rutenya. Ini size node-nya. Dia node-nya itu ukurannya ada apa enggak? Berapa gitu. Sini saya nol. Ini background color dari si petanya. Ini PLT show. PLT itu dari Matlob. Matplot, Matplot. Maaf. Aduh, dia bakal nge-show artinya dia bakalan visualisasikan datanya, data geografisnya gitu. Nah, ini saya saudara ini nih gambar yang saya dapat ya. Nah, ini di daerah Salatiga ini seperti ini petanya. Dapat divisualisasikan dengan ini ya tadi network sama matplotlib. Nah, itu dia. Nah, ini, oke, kita lanjut. Sini masih ada. Ini sama kayak yang tadi tiga ini. Ini baru nih. Library apa ini? Ethertools. Ethertools itu tuh dia itu untuk iterasi gitu ya. Semacam pengulangan tetapi dia bisa dicampur-campur gitu. Kayak angka sama huruf gitu. Dapat dicampur gitu. Lalu di sini ada ambil graf. Ini kayak tadi ambil ambil datanya jalan Salatiga di Indonesia. Lalu tentukan titik asal dan tujuannya sama saja. Saya pakai titik asal dan tujuannya sama. Ini juga sama, menentukan node yang ada di sekitar titik asal dan tujuannya. Lalu cari rute terpendek. Nah, ya ini juga sama, ini algoritmanya. Lalu buat subgraf yang mencakup rute utama dan jalan alternatif di sekitar. Nah, ini dia bikin subgraf. Subgraf itu apa ya namanya? Jadi itu graf anakan gitu. Sebuah graf yang ya kalau di folder biasanya itu kan ada folder dan subfolder ya. Biasanya subfoldernya ini isinya itu ada kayak isi dari subfoldernya ini lebih detail gitu ya. Nah, ini subgraph itu sama gitu konsepnya. Dia sebuah graph tapi dengan uh, resolusi yang lebih detail aja gitu.
bukan resolusi sih, seperti visualisasi yang lebih detail gitu tentang bagaimana jalur-jalurnya itu, jalur-jalurnya ada gitu, edge-nya ya terlihat jelas lah, berbeda dengan gambar yang ini terlalu apa ya, terlalu kecil gitu. Nah ini bakalan lebih detail gitu, lebih berfokus lah, hanya berfokus di sebelah sini saja nih. Oh ya, ini kenapa ungu ya? Nah, dia ungu itu karena tadi astarnya itu kan warna biru, lalu Dijkstranya itu warna merah, ya merah ketemu biru jadi ungu gitu, kegabung gitu. Kalau ini dihilangkan gitu, ini cuma warna merah doang, ini dihilangkan misalkan astarnya, dia bakalan cuma warna merah doang, karena berhubung astarnya itu biru gitu, jadi warnanya ungu. Ternyata dari gambar ini kita dapat disimpulkan bahwa rute terpendeknya itu sama ya ternyata. Oke, lanjut sampai mana tadi? Oh iya, ini depth. Depth itu sama sama dengan 5. Semakin besar semakin luas cakupan jalan alternatif. Jadi kayak depth itu kayak sebuah detail, detail tentang eh, node yang berada di sekitar gitu. Misal kita ada di node B gitu. Nah, di sekitar B ini ada node apa saja gitu. Nah, node-nya ini nanti bisa kita jadikan jalur alternatif gitu. Semisal ada problem gitu di suatu rute paling pendeknya. Nah, ini node ini root ini root. Uh-uh. Ini menyiapkan root buat Dijkstra, ini astarnya. Ini expanded node. Nah, ini dia node yang bakalan apa ya? Dia jalur alternatifnya lah. Expanded node nih. Titik titik yang ditambahkan. Ya, ya. Perluas dengan tetangga hingga kedalaman tertentu. Nah, ini depth nih. Ini maksudnya depth. Tetangga itu ya node-node yang berada di sekitar suatu node-nya itu. Dia looping sampai 5 5 kali. For buat subgraph hanya dengan node dan edge yang relevan ya. Subgraph ya. Ini seperti subfolder. Dia memakai expanded node juga, konversi ke graf matematika. Kenapa konversi ke graf matematika ya? Karena agar lebih mudah saja dilihatnya, karena di graf matematika itu saya pikir lebih apa ya, lebih jelas lah. Lalu ini ada tambahkan node dari subgraph. Uh, ya, ini menambahkan node dari subgraphnya. Subgraph ini matematika ini. Lalu ini posisi node-nya itu bakalan disimpan. Terus ada tambahkan edge dari, ya ini edge-nya, nambahin edge di subgraph-nya. Mm-hmm. UV data G. Nah, ini untuk panjang jalan sebagai bobotnya. Ini menentukan bobot dari setiap node-nya itu. Panjang. Ya, panjang jalan sebagai bobotnya. Length. Data length itu sebagai weight. Gambar graf dengan posisi grafis. DLT figure ini matplotlib biasa. Matplotlib ya. Untuk memvisualisasikan data, ini fix size 10 10. Itu figur size-nya ya, kayak semacam sebesar apa gitu ukuran dari si gambarnya nanti gitu, gambarnya, ukuran dari apa ya,
daerah-daerah yang ya ukurannya sih lebih ke arah ukurannya ya. Geopos ini untuk menentukan ya, memastikan aja ya, memastikan posisi ini tuh memang benar-benar sesuai dengan apa namanya koordinatnya gitu. Ini NX, row, gimat, node size-nya, ini posisi, ini untuk menggambar Gmat yang tadi, yang di sini, graf matematikanya, ini positionnya, node size-nya, ukurannya bagaimana, edge color, itu warna dari garisnya, warnanya abu-abu, ini tebal, ketebalannya apa? Oh, transparansi. Level force, ya. Gambar rute utama Dijkstra dan Astar dengan warna yang jelas. Ya, ini untuk memperjelas warnanya aja. Yang mana yang Astar, yang mana yang ini. Yang mana yang Dijkstra gitu. Dijkstra. Dijkstra warna merah. Astarnya warna biru. Ketebalannya, lebarnya 2. BLT title, nah ya ini untuk title yang ada di gambar ini. Lalu di show oleh Matplotlib. Nah ini adalah hasil gambar. Oh, biar lebih jelas kita open. Nah ini. Nah ini adalah rute terpendeknya ya dari mana? Dari Kecamatan Kalicacing sampai ke Kecamatan Tingkir. Nah ini masih ada lagi lanjut. Nah kali ini tuh uh, ini kan baru kayak grafnya, graf matematikanya. Nah, yang ini graf yang isinya tuh ada node sama edge-nya itu jelas gitu, tetanggaannya yang mana gitu. Dan bagaimana rutenya gitu. Terus ini ada import ya. Ini seperti yang ya sama kayak yang tadi. Ini juga sama. Ini sama, sama. Ini juga sama. Ini sama nih. Ini sama ini karena ya apa sih namanya? Ini tuh pakai length sebagai weight gitu, panjangnya sebagai weight. Menurut saya ini bisa sekaligus gitu untuk mengeset rute terpendek dari Dijkstra dan rute terpendek dari Astara yang bisa langsung sekaligus. Karena sepertinya sudah pasti sama gitu. Ini depth untuk ke titik ya sama ya. Nah ini misalkan node untuk jalur terpendek dan jalur alternatif, node label. Jadi node-nya ini bakalan dikasih sebuah label atau semacam penanda gitu ya, entah itu huruf ataupun angka. Nah di sini saya pakai angka cari indeks ke-66 yaitu B. Lalu alternatif indeksnya itu saya pakai angka nomor satu, dan bakalan increment terus gitu. Sama dengan chart indeksnya ini bakalan increment terus ya. Ah ini. Oh ya, saya bakal di sini kode di sini titik awal itu selalu A ya. Makanya di sini saya cari indeksnya B gitu. Ini bakalan increment terus sampai dia bakalan increment terus dari titik asalnya sampai ke titik tujuannya. Ini juga sama. Ini untuk jalur alternatif. Ini dan Astar ya. Ingat. Soalnya ini juga ya, bahan belajar bagi saya juga.
ini ya sama ini perulangan, beri label angka ke jalur alternatif ya, jika apa sih namanya, jadi pada semua jalur alternatif atau jalur atau node yang kosong gitu, gak ada labelnya, atau dia tuh nggak apa ya, bukan jalur terpendek atau jalur atau rute paling pendek ya, ya jalur paling, bukan jalur paling pendek, itu dia bakal dapat labelnya, node-nya itu bakal diisi label dengan angka gitu, dan akan terus increment gitu. Ini untuk merapihkan saja, ini pengaturan sama kayak tadi PLT figur, ini sama dia position, ini buat visualisasi data geografisnya, biar apa namanya, benar-benar serasi gitu, dengan benar-benar sama lah, biar benar tepat gitu. Ini draw, ini gambar gambar graf utamanya. Ini ngegambar grafnya, ini gambar graf, iya gambar graf utama ini gambar-gambar graf utama, jadi kayak seluruh grafnya, ya, mulai dari node alternatif atau enggak node yang emang di jalur utama gitu, jalur terpendek, jalur utama. Ini ada edge, ini gambaran edge-nya, jalurnya untuk Dijkstra dan juga Astar ya. Ya, ya sama ya, dia bakalan incer yang paling pendek pastinya. Kan ini draw network edge, oh ya ini buat edge-nya juga, network edge buat apa namanya, modifikasi atau manipulasi gitu. Edge-nya dia yang di Jixrak itu pakai red merah, lebarnya 2 apa gitu. Uh, uh, karena sama ya, ya karena sama sih, ini labelnya nggak masalah ya, harusnya sama juga, warnanya beda, blue dan red karena berada di jalur yang sama ya, jadi ungu lagi gitu dong. Terus tambahkan label untuk node yang ada di dalam rute, ini nambahin labelnya. External network, oh ini untuk apa sih namanya, memanipulasi gitu, manipulasi label yang ada di dalam node-nya ini, yang udah ada dalam rute, bisa dari font, warna, bold itu, ketebalan itu suatu huruf tebal atau tidaknya, warnanya black ya. Selanjutnya ada cetak langkah-langkah rute terpendek untuk Dijkstra ya. Rute di Dijkstra, ya ini untuk apa sih namanya, tahu outputnya ya, oh langkah-langkah atau prosesnya, prosesnya ya, ini untuk menjalankan proses dari outputnya. Ini juga sama, ini cuman ini yang Astar, ini yang Jisra. Lalu ini PLT title, oh ya, ini yang title, ini sini judul yang ini, lalu di show gambar ya. Nah di sini gambarnya seperti ini, coba lihat. Nah, tadi kan pada kode sebelumnya kan sudah dipastikan mulainya itu dari A ya. Berarti di sini A di sini dia ke node B. Ya, kenapa nggak ke apa namanya, ke node 20 atau 19 ya? Karena ini buntu gitu. Ya gak ada jalan gitu. Jadi ya percuma gitu, mending ke node node B aja. Di 6 juga sama. Malah nambah jauh, makin banyak node-nya. Ini A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ke G, ke H, ke I, ke J. Nah,
Kenapa gitu? Habis D ke E terus ke F. Kenapa nggak langsung ke not 12 aja? Nah ini kan peta ya, peta suatu jalan. Eh, Jalan itu ada yang dua jalur dan ada yang satu jalur. Nah kebetulan 12 ini, not 12 ke arah E ini satu jalur. Sama juga 12 ke arah 11 ini satu jalur doang. Jadi nggak bisa ya. Istilahnya dia tidak berhubungan gitu. Tapi berhubungan. Jadi J ke K ya. Jadi dari E mau kemana lagi selain ke J? Sudah satu jalur doang kan, tersisa. Ya kurang lebih dia memakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 node ya. Dia memakan 11 node untuk mencari rute terpendek. Ini warnanya ungu ya. Ini sama ya. Dijkstra sama ke Astar ini sama rutenya. Karena rute yang paling banyak ya itu. Nah ini lanjut. Nah rute terpendeknya. Dari A, B, C, D, E sampai K. Guys. Ini ada lagi kodenya. Ini yang terakhir. Ini tuh pakai studi kasus gitu. Gimana kalau misalkan gitu. Kan ini kan sebuah jalan gitu kan. Pastinya ada macet atau semacam kayak perbaikan gitu. Kalau udah perbaikan gitu kan jalannya pasti ditutup gitu kan. Nah, gimana kalau jalannya ditutup? Apakah si algoritma ini bakalan tetap kekeh gitu? Kekeh sama ya harus lewat sini gitu yang paling cepat atau dia bakalan mencari jalur lain gitu. Jalur lain yang eh, jalur lain tapi jalur terpendek juga gitu. Ini ya sama, pakai datanya masih sama, eh, poin titiknya juga masih sama, kali cacing sama tingkir ya sama, ini juga sama, ini sama. Ini copy graph sebelum modifikasi. Jadi ini kan ada graph yang ketika dia itu sebelum ada penutupan jalan misalnya. Nah itu dia bakalan di copy dulu untuk yang sesudah penutupan jalan, jalur sesudah penutupan jalan gitu. Ini terus menutup salah satu jalan dalam jalur utama. Ini closed edge ya. Jadi edge atau garisnya itu bakalan ditutup gitu kan, dihapus gitu. Tapi tetap tetap tertampil gitu. Dia nggak bakal bisa masuk, gitu. Nggak bakal bisa diakses gitu. Nah di sini yang di close itu edge keempat sama ke eh ini edge ketiga, edge ketiga ya edge ketiga sama edge keempat, edge ketiga sama edge keempat, tiga ininya edge ketiga, oh node ketiga dan node keempat ya. Ya jalan untuk akses ke node ketiga gitu maksudnya seperti itu. Ah, if remote has edge game mode ini tadi modifikasi, graph modification. Aduh, itu. Nah ini jika ada if remote has edge dalam kurung dia apa sih namanya? Dia edge-nya itu memang tertutup gitu. Maka jalan akan di print gitu kan. Jalannya jalan tertutup gitu. Jalan yang mana? Jalan ini tertutup gitu. Ini closed edge-nya.
jalan si akses ke arah node 3 dan node 4 nih. Nah, jalur jalur setelah penutupan jalan. Ini dia mencari rute baru yang paling pendek gitu. Nah, ini sama ya menggunakan Dijkstra dan juga algoritma Astar, masih sama dengan yang di atas ini. Nah, ini except ketika dia sudah tidak ada sudah tidak bisa menuju tujuan gitu loh. Di grafnya itu udah nggak ada jalan nih untuk menuju ke tujuannya. Maka dia bakalan di print gitu. Udah nggak ada jalur lagi yang tersedia setelah penutupan jalan. Nah, terus dia bakal apa sih namanya? Ya, jalurnya kosong gitu. Berhenti gitu. Sudah tidak ada jalan lagi untuk menuju ke tujuan. Suatu. Ini terus buat subgraph untuk visualisasi sebelum dan sesudahnya. Nah, ini subgraphnya. Subgraphnya ya, yang untuk lebih detailnya lagi, node ini node di rute, menyiapkan node di rute ini ya pakai Dijkstra sama Astar juga sama, nyiapin jalur terpendek. Ini juga sama nih, set node, expanded node, ini looping, backward. Oh, ini buat extended, iya ya, expanded node, buat looping expanded. Jadi dia bakalan uh, dia pindah satu node ke node yang lain, dia bakalan cari node yang ada di sekitarnya gitu. Ini subgraph ya, expanded sama. Ini sama chart index ya, pakai angka ke A ya. Ya, lihat saja dulu. Ini bisa diganti soalnya tidak begitu berpengaruh. Bisa sekali langsung diganti ya. Ini 65 itu A ya. Alternative index untuk node yang tidak ada labelnya bakalan dikasih ya nomor gitu. Ini sama. Ya, ini juga sama. Ini juga sama. Dia looping. Ini juga looping. Looping buat huruf, ini buat angkanya. Ini function untuk gambar grafnya ya. Ini masih sama kayak yang di kode-kode sebelumnya. Ini juga sama. Ini dia network draw. Dia gambar uh, itu untuk memanipulasi gitu kan. Sama gambar jalur utama ini juga sama seperti yang di kode sebelumnya. Ini juga tambahkan label untuk node. Nah, ini juga sama. Start jalur. Nah, ini start jalur print sebelum penutupan. Nah, nanti sebelum penutupan dia bakalan menunjukkan rute Dijkstranya itu kayak gimana gitu. Rute terpendeknya itu kayak gimana. Terus ngeprint rute A-nya sebelum penutupan jalan. Itu rute terpendeknya bagaimana gitu. Terus bakalan di print gitu. Sesudah penutupannya kayak gimana untuk rute Dijkstra dan rute A yang paling pendek. Nah, terakhir ya show gambar gitu. Terus sudah. Nah, ini gambar graf ketika selesai penutupan jalan. Nah, ini gambar. Oh, ini dulu deh. Jalan keempat dalam rute tertutup gitu. Ini ada koordinat. Nah, koordinat ini jalan jalan keempat dalam rute tertutup. Oh, jalan keempat yang benar-benar nggak dikasih akses ya. Ya, ini koordinatnya ini nih ada di bisa dilihat sih dari ini.
dia berhenti di B. Berarti koordinat yang ditutup itu C sama D. Dot yang ditutup atau jalan yang ditutup itu si C sama si D. Antara kedua jalan itu, kedua not itu ya ditutup. Nah, ini gambarnya nih. Ini gambar sesudah penutupan jalannya, kayak gini. Nah, kalau gambar sebelum penutupan jalan itu yang ini, yang tadi. Ini ya, graf terpendek ya, dan jalur alternatif. Ini yang terpendek. Ini yang sebelum penutupan jalan, dan yang ini yang sehabis penutupan jalan. Ini, nah ya, si C sama si D-nya yang ditutup. Oh, hilang dia, nggak bisa akses. Ini jadinya dari A ke B ke 8 ke 4 ke 29 ke mana ini? Ini soalnya node-nya emang numpuk dari itu petanya. Dari mana? Sudah penutupan. Nah, dari 4 ke 29 ke 13 ke 3 ke 26 26 ke 9 ke 14 ke 1 ke J ke K. Ya, coba kita lihat. Ya, ternyata sama ya. Astar dengan Dijkstra ya. Hasil outputnya sama. Karena memang belum ada itu ya, eh, tidak non heuristik lah istilahnya. Ya, sudah selesai ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan gitu. Eh, mungkin tidak terlalu jelas juga, tapi ya mohon maklum, saya juga masih belajar gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan sampai saat ini juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.